Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling. Perbincangan kami kali ini tentang penyebab perselingkuhan meluas. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti berita perselingkuhan yang hampir setiap hari kita dengar, Bapak ya. Ternyata itu bukan hanya orang-orang yang non-Kristen. Yang Kristen pun, bahkan di dalam gereja pun seringkali dijumpai adanya perselingkuhan. Hal yang seperti ini saya rasa tidak pernah kita alami sekitar 30 atau bahkan 20 tahun yang lalu gitu Pak. Dan ini sebenarnya faktor-faktor apa yang menyebabkan kok perselingkuhan itu begitu meluasnya Pak? Penyebab pertama mengapa perselingkuhan begitu meluas sekarang ini adalah karena bertambah mudahnya dan cepatnya sarana berkomunikasi. Sebagaimana kita ketahui, perselingkuhan adalah sebuah relasi. Dan semua relasi dibangun di atas komunikasi. Nah, dengan bertambah mudah dan cepatnya sarana berkomunikasi, bertambah mudah dan cepatnya pula relasi selingkuh berkembang. Jika di masa lampau kita harus bersurat-suratan atau berhubungan lewat telepon darat, sekarang kita dapat berhubungan suara ataupun tatap muka lewat layar kaca dalam waktu sekejap. Singkat kata, kemudahan berkomunikasi telah menyediakan kemudahan bagi kita untuk menjalin relasi dengan orang, bukan saja secara mudah, tapi juga secara rahasia. Nah, alhasil relasi selingkuh pun lebih mudah disembunyikan, dan ini makin menggoda orang untuk melakukannya karena sekarang risiko tertangkap basah berkurang secara drastis. Tapi kita kan tidak bisa menyalahkan perkembangan komunikasi yang sedemikian cepatnya itu memang Bapak. Ini kan juga tergantung pada si pengguna alat-alat itu gitu Pak. Ini kan seperti pisau yang bisa digunakan untuk hal yang negatif atau yang positif. Betul sekali. Untuk hal-hal yang positif kita bisa memberitahukan orang sesuatu dengan cepat. Betul. Tapi yang negatif adalah yang bisa digunakan untuk berselingkuh. Sebab memang begitu mudahnya, begitu gampangnya dilakukan, begitu murahnya, dan begitu terahasianya. Sehingga hubungan itu dengan mudah bisa berkembang. Ya, beda sekali dengan dulu. Kalau orang mau berselingkuh dulu, dia harus tulis surat, kapan mau bertemunya, atau dia harus berkunjung, dia harus memberitahukannya dulu, jadi memang repot. Nah, tapi sekarang orang nggak usah melalui semua itu, bisa menjalin sebuah relasi lewat alat di tangan mereka. Iya, dan ini memang tergantung bagaimana kedisiplinan seseorang di dalam menggunakan alat-alat komunikasi itu gitu Pak. Betul sekali, betul sekali. Ya, jadi sekali lagi kita nggak menyalahkan kemajuan teknologi, enggak. Kita hanya mencoba menjawab penyebab mengapa perselingkuhan meluas dengan begitu cepatnya. Artinya kok begitu banyak orang berselingkuh dewasa ini. Ya, salah satunya adalah karena ya ini mudah sekali berkomunikasi dengan orang secara rahasia, nggak harus diketahui oleh siapa-siapa dan nggak usah kemana-mana. Ya, tapi itu sebenarnya juga harus menjadikan seseorang itu lebih waspada di dalam berselingkuh Pak. Ya. Karena berita perselingkuhan itu bisa tersebar dalam waktu yang sangat cepat. Itu juga betul. Ya, kadang-kadang orang bisa misalnya memfoto ya pasangan ini berselingkuh berduaan di mana, nah foto itu bisa diupload kemudian disebarkan kepada orang-orang. Iya. Tantangan yang lain atau penyebab yang lain apa Pak? Penyebab kedua mengapa perselingkuhan begitu meluas sekarang ini adalah karena perubahan nilai masyarakat yang makin permisif, yang membuat perselingkuhan tidak terlalu tampak jahat dan buruk. Segala sesuatu akan menjadi biasa bila sering dilakukan. Itulah yang terjadi dengan perselingkuhan.
pada akhirnya kita menjadi lebih berani melakukan perselingkuhan karena konsekuensi yang mesti ditanggung secara sosial tidaklah terlalu berat lagi. Ya, sesungguhnya kan perselingkuhan itu sebuah dosa ya Pak Gunawan, dan semua dosa berdampak langsung pada relasi kita dengan Tuhan. Dosa merusak relasi kita dengan Tuhan. Nah, selain dari itu perselingkuhan juga berdampak langsung pada relasi kita dengan orang. Dosa merusak relasi kita dengan orang tua, dengan pasangan, anak-anak, serta kerabat, dan saudara seiman lainnya. Singkat kata, perselingkuhan bukanlah hal biasa dan sepele. Ya, perselingkuhan bukan saja menyakiti hati, tapi juga menghancurkan hidup orang yang mengasihi kita. Nah, jadi walaupun masyarakat tidak lagi menjatuhkan sanksi berat terhadap perselingkuhan, ingatlah bahwa perselingkuhan mengundang hukuman Tuhan. Tanggung jawab kita berakhir bukan dengan manusia, melainkan Tuhan. Dan Ia akan menuntut tanggung jawab kita atas perbuatan kita melanggar perintahnya dan menghancurkan hidup orang lain. Nah, jadi kesimpulannya adalah manusia boleh saja menoleransi dosa, tapi Tuhan tidak pernah. Iya, ada sebagian orang yang memang menganggap bahwa perselingkuhan itu bukan perzinahan gitu Pak Bos. Iya. Sehingga mereka melakukan nggak apa-apa ini, kan nggak ada tuh. Jangan berselingkuh gitu. Yang ada kan jangan berzina gitu. Iya. Tetapi pada hakikatnya perselingkuhan itu sama dengan perzinahan. Betul. Betul, jadi hubungan di luar nikah dengan orang adalah sebuah perzinahannya. Nah, memang kata selingkuh, kata yang kedengarannya lebih netral. Perzinahan kan kata yang syarat ya dengan nilai-nilai moral. Makanya ya orang lebih sering menggunakan kata perselingkuhan. Dan kita juga harus akui, karena masyarakat makin permisif, akhirnya hal seperti ini nih orang lebih toleransi. Meskipun ya saya tahu orang nggak setuju, tapi orang akhirnya lebih akan diamkan. Nah, karena itulah makin banyak orang yang melakukannya, makin beranilah orang melakukannya karena tidak ada lagi konsekuensi atau sanksi sosial. Ya, saya rasa bukan cuma masyarakat, bahkan di dalam gereja pun, gereja kurang berani bersikap tegas terhadap perselingkuhan gitu Pak Bos. Betul, memang nggak banyak hamba Tuhan yang akhirnya berani untuk mengkonfrontasi orang yang jatuh ke dalam dosa perzinahan ini. Karena ya saya mengerti banyak yang juga takut nanti salah tuduh lah, nggak jelas faktanya lah, orang udah tersinggung karena kita udah menuduhnya. Jadi akhirnya ada kecenderungan, ya udahlah jangan sajalah, dia bertanggung jawab kepada Tuhan. Tapi sebetulnya tugas-tugas kita sebagai hamba Tuhan adalah menegur ya. Kalau kita nggak mau menghakimi dengan langsung ya jangan, tapi seenggaknya kita bertanya apakah benar demikian. Sebab waktu kita bertanya, orang itu akan tahu bahwa perbuatannya telah diketahui. Dia bisa berkelit dan sebagainya, itu benar, tapi dalam hati dia itu akan lebih waspada karena dia tahu sekarang bahwa kita tahu. Nah, jadi ya sebagai sesama saudara seiman atau hamba Tuhan, kita nggak boleh ragu menegur soal ini. Iya, atau kalau orang itu sudah katakan menyesali perbuatannya, itu sebenarnya gereja harus juga bisa menerima gitu Pak Bos. Karena kadang-kadang orang yang pernah berselingkuh, sekalipun dia sudah bertobat istilahnya itu, tetapi gereja juga tidak bisa menerima lagi gitu. Betul, betul, ada yang seperti itu. Jadi ya itu juga saya kira ekstrem yang juga nggak sehat ya. Kalau orang udah bertobat, ya kita harus menerimanya. Iya, penyebab yang lain apa Pak Bos? Penyebab ketiga mengapa perselingkuhan begitu meluas sekarang ini adalah karena manusia makin cepat tidak puas dan makin ingin cepat dipuaskan. Pada masa sekarang, daya tahan menanggung derita merosot drastis Pak Gunawan. Kita tidak lagi tahan berlama-lama di dalam ketidakpastian dan kesusahan. Itu sebab godaan berselingkuh bertambah kuat karena perselingkuhan menawarkan jalan keluar dan pemuasan yang cepat. Masalahnya adalah segala sesuatu yang cepat cenderung tidak bertahan lama dan bersifat dangkal. Tidak semua perselingkuhan memang didahului oleh problem rumah tangga, ya itu betul. Tapi hampir semua perselingkuhan
didahului oleh ketidakpuasan. Ketidakpuasan inilah yang mendorong kita untuk mencari pemuasan, dan perselingkuhan menawarkan pemuasan yang segera. Disebab kita mesti cepat berbuat sesuai dengan ketidakpuasan yang kita rasakan. Mungkin kita harus mencari pertolongan untuk mencari akarnya dan menyelesaikan ketidakpuasan itu. Atau setidaknya kita harus berbicara dengan pasangan kita supaya ketidakpuasan itu tidak berlanjut. Tapi terpenting adalah kita mesti berusaha mencukupkan diri, memuaskan diri dengan apa yang kita miliki dan terima dalam pernikahan kita. Kita harus menggali, memaksimalkan apa yang ada dalam pernikahan, bukan mencari pemuasan di luar pernikahan. Dan kita pun patut mengingat bahwa rumput di pekarangan tetangga selalu lebih hijau daripada rumput di pekarangan sendiri. Sewaktu mendekat, barulah kita melihat bahwa rumput di pekarangan tetangga sama hijau dan sama tidak hijaunya dengan rumput di pekarangan sendiri. Iya, karena memuaskan pasangan itu juga hampir mustahil gitu Pak Mal. Tuntutan pasangan dan apa yang bisa kita lakukan itu kan sulit untuk mencapai titik pertemuan itu gitu. Jadi kalau alasannya memang tidak puas, ya memang selamanya tidak akan puas itu pasangan seseorang itu. Ya. Tapi itu kan bukan alasan untuk berselingkuh gitu Ya. Pak. Iya, betul sekali. Ya, jadi karena memang sebagai masyarakat kita ini makin cepat tidak puas dan makin ingin cepat dipuaskan. Nah, jadi makin banyaklah orang yang berselingkuh, Pak Gunawan. Disiplin ketahanan untuk menanggung ketidakpuasan itu makin berkurang sekarang ini. Jadi ini mengejala memang di masyarakat. Nah, ini yang mesti kita waspadai. Dan cepat bosan gitu Pak Boy ya. Ya. Cepat bosan sehingga ingin mencoba sesuatu yang baru. Betul. Ada banyak orang yang atau sebagian orang yang berselingkuh itu bukan hanya karena tidak puas, tetapi karena ingin mencari sensasi tersendiri di dalam perselingkuhan itu, ingin coba-coba gitu aja Pak. Betul, dan itu lahir dari ketidakpuasan atau kejenuhan. Kenapa? Sebab yang tadi kita singgung, begitu banyak sekarang orang yang nggak kuat ya menahan kejenuhan, menahan keajekan yang sama, enggak, mesti mencari sesuatu yang berbeda atau yang bervariasi. Ya, dan memang perselingkuhan ini karena kan sifatnya diharapkan cuma sementara gitu, sehingga orang nggak ada salahnya dicoba, misalnya saja pada waktu keluar kota atau rapat atau apa gitu Pak Bos. Jadi insidental, jadi setelah itu ya dibuang maunya gitu, tapi biasanya itu jadi terikat. Iya, betul. Ya, kalau orang berselingkuh dengan pola seperti itu biasanya itu berulang kali Pak Gunawan. Kalau orang berselingkuh menjalin relasi, ya mungkin sekali nggak berulang kali, tapi akan terus bersama dengan relasi selingkuhnya itu untuk waktu yang panjang. Iya. Jadi ada yang suka berganti-ganti pasangan, tetapi ada juga yang agak panjang di dalam perselingkuhan selama masih belum ketahuan gitu Pak. Iya, betul. Iya. Kalau penyebab yang keempat apa Pak? Keempat, mengapa perselingkuhan begitu meluas sekarang ini adalah karena pihak yang berinisiatif melakukannya bukan hanya lelaki, tetapi juga wanita. Pada masa lampau, umumnya lelakilah yang berinisiatif berselingkuh dan wanita hanya menanggapinya. Sekarang, baik lelaki maupun wanita sama-sama berinisiatif untuk berselingkuh. Tidak bisa tidak, makin banyaklah kasus perselingkuhan. Nah, seiring dengan perkembangan persamaan hak dan makin banyaknya wanita yang masuk ke dunia kerja, maka makin terbukalah pintu interaksi antara wanita dan pria. Sekat-sekat sosial yang dulu memisahkan pria dan wanita satu persatu tumbang, sehingga kontak sosial lebih mudah terjadi. Akhirnya kontak sosial pun berkembang menjadi kontak personal. Lelaki berinisiatif mendekati, di saat bersamaan wanita pun berinisiatif memulai. Nah, itu sebab perselingkuhan sekarang makin banyak. Ya, persamaan hak yang didengung-dengungkan ini tentu saja ini yang kebablasan gitu Pak Bal. Jadi yang sudah keluar dari konteks yang sebenarnya tentang persamaan hak. Tapi itulah yang seringkali dilakukan oleh banyak orang.
terutama yang wanita yang tadi Pak Paul katakan mulai agresif untuk mendekati prianya, dan dengan demikian terjadi perselingkuhan. Ya, betul. Jadi kita mesti jaga ya, jangan sampai kita lupa ya. Kalau kita lupa udah pasti kebablasan Pak Gunawan. Ya, ada orang yang menganggap memang itu pola hidup orang modern gitu Pak Paul. Ya, jadi dianggapnya ini sebagai sesuatu tanda kehidupan modern, ya perselingkuhan itu gitu. Iya, ya, dari ya kalau dulu kan sedikit aneh seorang perempuan mengajak teman kerja laki-lakinya untuk pergi keluar misalnya. Ya sekarang nggak lagi, karena kan bersamaan hak setara. Ya wanita juga mengajak rekan prianya untuk pergi. Nah, artinya bukan hanya untuk pergi, tapi misalkan untuk berbuat lebih jauh lagi, bisa jadi perempuannya yang memang mengajak juga. Nah, sekali lagi inilah perubahan yang kita sekarang harus lihat ya di masyarakat kita. Dua-dua bisa berinisiatif. Gak heran perselingkuhan makin meluas. Ya, dan ada yang menggunakan ciri kewanitaan yang lemah lembut, lemah ini tadi digunakan misalnya untuk minta tolong kepada teman prianya. Bisa karena misalnya kerja gitu, minta diantarkan, atau kalau dia sakit minta diantarkan ke dokter dan sebagainya. Nah, ini berkali-kali terjadi seperti itu. Teman prianya yang tadinya berniat baik untuk menolong, bisa lalu terjerat dalam perselingkuhan, Pak. Bisa sekali. Ya, ini salah satu contoh klasik ya, meminta tolong. Yang satunya mungkin sekali awalnya nggak ada pikiran apa-apa, tapi lama-lama karena sering ketemu dan di luar konteks kerja atau pelayanan, tapi di rumah, nah ini kejadian. Dan memang dalam hal ini bisa saja yang menjadi otaknya adalah si perempuan. Nah, jadi dulu kebanyakan laki-laki yang memulai, sekarang dua-dua memulai, ya udahlah makin banyak. Ya, tapi kalau kita lihat di dalam Alkitab, Pak, misalnya istrinya Potifar yang merayu Yusuf, itu kan juga upaya untuk berselingkuh gitu, Pak. Betul. Memang kita harus mengerti juga konteks budayanya, Pak Gunawan. Budak itu benar-benar nggak punya hak, Pak Gunawan. Budak itu benar-benar barang, boleh diperlakukan apa saja oleh si pemiliknya. Nah, jadi Yusuf itu dianggap sebagai budak. Dan budak itu ya disuruh berhubungan dengan majikannya boleh saja. Nah, Yusuf memang melawan. Meskipun dia harus jadi budak dalam segala hal lainnya, di dalam hal kekudusan dia nggak rela. Nah, itu yang membuat istri Potifar begitu marah. Karena dalam hati dia mungkin, kamu ini hanya budak yang harusnya tunduk, harusnya memberikan apa saja yang saya inginkan, tapi kok kamu melawan saya. Makanya dia sangat marah. Yes. Tapi kalau sekarang kan ada kesetaraan ya sebenarnya Pak Boy, bukan seperti waktu itu kalau begitu ya. Betul. Iya. Apakah ada penyebab yang lain Pak? Penyebab kelima, mengapa perselingkuhan begitu meluas sekarang ini adalah karena seks telah merajalela di hampir semua lini kehidupan. Tanpa disadari, seks telah menjadi tolok ukur kepuasan hidup. Seakan-akan hidup tidak akan lengkap bila tidak disertai seks yang memuaskan. Itu sebab pada akhirnya kita mencari-cari seks untuk memaksimalkan kepuasan hidup, dan perselingkuhan menjadi sarananya. Jadi singkat kata Pak Gunawan, di dalam zaman kita ini nih, seolah-olah kepuasan puncak adalah kepuasan seksual. Maka kalau orang mau mendapatkan kepuasan, nah kepuasan seksual yang harus dicari. Nah, itu sebabnya makin banyak orang yang berselingkuh untuk hanya mendapatkan kepuasan seksual itu. Tapi kan itu bukan satu-satunya faktor mendorong seseorang untuk berselingkuh, Pak. Betul, ya, meski seks bukanlah satu-satunya faktor penyebab terjadinya perselingkuhan, seks adalah faktor pengikat perselingkuhan yang kuat, Pak Gunawan. Dengan kata lain, salah satu penghalang terbesar putusnya perselingkuhan adalah ikatan seksual yang telah terjalin. Sekali kita menikmatinya, kita terus menginginkannya dan tidak rela melepaskannya. Jadi orang-orang yang memang melakukannya untuk mencapai menikmati kepuasan seksual, nah dia menikmatinya udah dia seperti kecanduan,
dia bolak-balik ke orang yang sama itu. Iya, saya rasa juga peran pornografi itu luar biasa pengaruhnya terhadap perselingkuhan ini, Bapak. Itu kan sangat menggugah gairah seksual seseorang itu. Betul. Nah, jadi orang apalagi yang mengkonsumsi pornografi, dorongan untuk menikmati dan mencicipi kepuasan seksual itu tuh lebih bergelora, lebih didorong untuk mendapatkannya. Nah, itu sebab mereka lebih rentan untuk jatuh ke dalam dosa perzinahan ini. Dan itu bukan hanya pada majalah-majalah pria, tetapi juga majalah-majalah wanita ya, jadi sama saja gitu. Betul. Dua-duanya sekarang memang mempunyai akses yang sama karena begitu mudah untuk didapatkan. Ya juga obat-obatan, lalu obat pencegah kehamilan dan seterusnya itu membuat mereka aman gitu untuk melakukan itu. Betul, betul. Jadi ya inilah penyebab mengapa perselingkuhan meluas sekarang ini. Iya. Ada penyebab yang lain, Pak Om? Penyebab keenam dan terakhir adalah mengapa perselingkuhan begitu meluas sekarang ini adalah karena takut akan Tuhan telah berkurang. Sampai disadari kita telah menyekat-nyekat ruang kehidupan sehingga pada akhirnya Tuhan hanyalah menempati satu ruang, bukan seluruh ruang kehidupan kita. Alhasil, di dalam satu ruang kita bisa berdoa, di dalam ruang yang lain kita dapat berdosa. Kayak begitu. Teguran Tuhan dengan mudah kita kesampingkan sehingga tidak lagi mengganggu hati nurani. Pada akhirnya ini yang terjadi. Doa jalan, dosa pun juga jalan. Nah, kita makanya nggak bisa itu menyekat-nyekat kehidupan kita. Yesus Tuhan kita harus menjadi Raja dalam hidup kita secara keseluruhan, ya. Nah, kita tahu ada banyak alasannya mengapa kita ini berdosa. Tapi apapun itu alasannya, pada hakikatnya dosa hanya dapat terjadi jika kita tidak lagi takut akan Tuhan. Dan karena kita tidak lagi takut akan Tuhan, dengan gampangnya kita mendistorsi perselingkuhan. Kita tidak melabelkannya sebagai dosa terhadap Tuhan dan sesama, melainkan sebagai masalah keluarga belaka. Kalaupun kita memandangnya sebagai dosa, kita cenderung menyebutnya sebagai kekilasan. Singkat kata, karena tidak takut Tuhan, kita dapat berbuat apapun seturut kata hati kita. Ya, justru kita sering melihat orang-orang yang berkedok sebagai orang yang beragama, taat beribadah, tetapi tidak melakukan norma-norma dari firman Tuhan yang Tuhan ajarkan kepada kita. Jadi ini dipakai semacam kedok. Tidak mungkin lah orang itu berselingkuh, orang itu begitu aktif kok di dalam gereja dan sebagainya. Tetapi kenyataannya dia berselingkuh, Bapak. Ya, dan itu diawali dengan berkurangnya takut akan Tuhan, Pak Gunawan. Dan tidak takutnya akan Tuhan itu dimulai besar kemungkinan bukan dengan perselingkuhan, tapi dengan hal-hal kecil lainnya. Ya, jadi dia misalnya nggak jujur dalam hal ini, dia mulai berbohong dalam hal itu, tapi dia merasa nggak apa-apa sebab dia mulai menyekat hidupnya. Ini hidup saya nih, dalam hidup sehari-hari saya, ini hidup saya nih dengan Tuhan nih, hari Minggu atau apa. Nah, akhirnya hidup yang disekat itu membuat waktu dia berdosa, dia makin merasa nggak ada teguran lagi dari Roh Kudus. Nah, jadi kita mesti berhati-hati ya. Peliharalah takut akan Tuhan itu dari awal. Karena kalau kita mulai nggak takut Tuhan dalam hal-hal yang lain, nanti waktu kita berzina, kita pun udah kehilangan rasa takut akan Tuhan itu. Tapi dengan dia melakukan perselingkuhan, itu kan sudah bukti bahwa dia tidak takut akan Tuhan. Dan ini mulai dia tidak takut dengan terhadap Tuhan untuk hal-hal yang lain gitu, Pak. Betul, jadi bisa perzinahan itu, perselingkuhan itu menjadi awal, dia nggak takut akan Tuhan, tapi bisa juga ini merupakan puncak dari ketidaktakutannya dia akan Tuhan. Iya, dan ini bagaimana seseorang itu perlu melaksanakan firman Tuhan itu di dalam kehidupannya sehari-hari, bukan hanya sekedar membaca atau mendengar gitu, Pak Paul. Betul sekali. Ya, dan menggunakan agama hanya untuk sebagai aksesoris di dalam kehidupannya, untuk mengelabui orang lain bahwa sebenarnya dia itu tidak berzina itu, padahal pada faktanya
orang melihat atau dia sendiri tahu bahwa ini perzinahan. Betul, betul sekali. Ya, sebetulnya awalnya dia pasti tahu ini salah, ini berdosa di hadapan Tuhan, tapi ya karena dia juga butuh, dia nggak bisa lepaskan, udahlah teguran Tuhan itu dia kesampingkan. Iya. Apakah ada firman Tuhan yang ingin Bapak sampaikan sehubungan dengan perselingkuhan ini, Pak? Amsal pasal 5 berisikan nasihat mengenai perzinahan. Ayat 21-23 adalah 3 ayat terakhir dari peringatan Tuhan kepada kita supaya tidak berzina. Saya bacakan. Karena segala jalan orang terbuka di depan mata Tuhan, dan segala langkah orang diawasinya. Orang fasik tertangkap dalam kejahatannya dan terjerat dalam tali dosanya sendiri. Ia mati karena tidak menerima didikan, dan karena kebodohannya yang besar, ia tersesat. Kita dapat menyembunyikan dosa dari mata manusia, tetapi kita tidak dapat menyembunyikannya dari mata Tuhan. Jika kita tidak bertobat, suatu saat ia akan menyingkapkannya untuk dilihat oleh semua orang. Selain dari itu, ia pun akan membiarkan kita tertangkap dan terjerat dalam tali dosa sendiri. Jadi ingatlah, Tuhan akan bertindak. Dia akan menghukum yang berdosa, dan dia akan membela yang tertindas. Ya, seringkali memang kita hanya mengambil hal yang enak buat kita, bahwa Tuhan itu memperhatikan langkah-langkah kita. Ya. Tetapi dalam memperhatikan itu termasuk memperhatikan ketika kita berbuat dosa, gitu Bapak ya. Betul sekali. Jadi memang perlu diingatkan dan perlu ditumbuhkan rasa takut akan Tuhan ini. Terima kasih Bapak untuk perbincangan kali ini, dan para pendengar sekalian, kami juga mengucapkan terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang penyebab perselingkuhan meluas. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 56, Malang. Kami juga mengundang Anda mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.